Halo, selamat pagi, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Dami Afrina Sihombing. Saya adalah salah satu dosen program Sarjana Pariwisata di Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Internasional Batam. Hari ini saya akan menjadi dosen pengampu serta pembimbing mahasiswa dalam mempelajari terkait dengan aspek mata kuliah adalah pemasaran digital, di mana mata kuliah pemasaran digital ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang komprehensif terkait dengan media sosial, bagaimana penggunaannya, serta dengan strategi pemasaran dalam bisnis pariwisata, dan juga nanti untuk pembuatan kampanye-kampanye pengenalan terkait media-media digital apa saja yang digunakan, dan juga perkembangan media sosial di saat ini. Sejalan dengan adanya outcome based education, mata kuliah ini juga mengadopsi terkait dengan student outcome based education, di mana mengadopsinya adalah student center learning, di mana mahasiswa sebagai pusat belajar mandiri untuk meningkatkan keterlibatan dari si mahasiswa itu sendiri, lalu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan juga membuat mahasiswa lebih mandiri dan juga mempersonalisasi pembelajaran, dan di mana dosen pembimbing itu dosen di dalam kelas itu bersifat sebagai pembimbing atau pendamping. Kemudian selain itu, mata kuliah ini juga mengintegrasikan di mana pembelajaran juga dengan penelitian-penelitian dari dosen-dosen yang telah dipublikasi dan juga dapat diakses di dalam Google Scholar ataupun di dalam e-learning yang disediakan oleh dosen, yaitu di dalam elearning.uib.ac.id, sehingga di mana mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman dan juga melakukan penelitian mendalam atau pembelajaran mendalam terkait dengan isu-isu dalam pemasaran sebuah destinasi ataupun produk pariwisata. Lalu melalui pembelajaran yang ada, mahasiswa akan memperoleh pemahaman mendalam terkait dengan juga konsep, prinsip tadi dasar-dasar, dan juga pengaturan dalam sosial media. Pengalaman belajar mahasiswa itu akan mencakup 3 elemen utama, di mana atau 3 metode yang mana kita bilang biasanya adalah dia. Metode yang pertama itu adalah delivery, kemudian ada interaction, dan juga yang ketiga itu adalah assessment. Proses dari delivery itu adalah proses pembelajaran yang mana akan disampaikan secara tatap muka, baik itu melalui daring ataupun luring atau online ataupun offline, di mana juga melalui video pembelajaran yang sudah disediakan oleh dosen, yang mana juga ada materi atau publikasi dari hasil penelitian-penelitian yang sudah dilakukan terkait dengan pemasaran digital yang mana dapat diakses secara online melalui e-learning UIB atau elearning.uib.ac.id. Kemudian proses dari interaction itu sendiri juga di mana dosen nanti mendorong adanya interaksi aktif antara dosen dan juga mahasiswa melalui diskusi di dalam kelas, adanya sesi tanya jawab, dan juga forum online nanti yang akan disediakan oleh dosen, yang mana ini juga dapat melalui WA group, MS Teams, Microsoft Teams, dan juga beberapa yang lainnya seperti itu untuk forum diskusi. Lalu kemudian proses assessment itu adalah penilaian dari mata kuliah ini dilakukan melalui beberapa metode, termasuk ada penugasan di dalam kelas, praktikal nanti yang akan dipraktekkan oleh mahasiswa, ada ujian tengah semester, ada ujian akhir, serta juga nanti ada penilaian presentasi kelompok terkait nanti dengan isu-isu melalui penelitian atau draft artikel, kemudian nanti untuk membuat proyek-proyek terkait dengan media sosial yang akan digunakan, kemudian dipresentasikan oleh kelompok. Lalu di sini juga melalui dengan prinsip penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel, dan juga transparan. Untuk transparansi di sini itu saya juga nanti sebagai dosen itu akan memberikan 10% penilaian saya kepada mahasiswa di dalam kelas, di mana nanti mereka akan bisa untuk menilai rekan kelompoknya atau rekan mahasiswa itu sebanyak 10%, sehingga penilaian bersifat transparan. Lalu kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa setelah menyelesaikan perkuliahan ini itu ada 3.
yang mana kita turunkan dari CPL yang kita miliki sebanyak 6. Itu ada 3 CPL yang kita bebankan, di mana itu CPL yang pertama adalah CPL 3, CPL 4, dan CPL 5. CPL 3 itu adalah bagaimana mereka mampu melakukan komunikasi. Jadi baik secara verbal maupun nonverbal, baik secara sistem ataupun komunikasi aktif. Kemudian yang CPL 4 itu adalah bagaimana mereka mampu untuk berkolaborasi dengan berbagai bidang atau berbagai background. Jadi nanti dalam media sosial ini atau pemasaran digital ini mahasiswa akan mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak. Lalu kemudian CPL yang dibebankan terakhir itu adalah CPL yang kelima, di mana mereka mampu berpikir kritis dan juga menemukan pemecahan masalah untuk isu-isu atau strategi pengembangan pariwisata dan juga bisnis pariwisata. Lalu dari 3 CPL ini itu diturunkan lagi ke dalam CPMK, yang mana CPMK yang pertama itu adalah untuk memahami konsep dasar prinsip pemasaran digital dalam industri pariwisata sesuai dengan teori dan juga praktik-praktik terkini. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua itu adalah kemudian menyusun perencanaan strategi pemasaran digital pada industri pariwisata. CPMK yang ketiga itu adalah mampu penyusunan copywriting atau storytelling dalam pemasaran digital. CPMK yang keempat itu adalah mampu membandingkan keberhasilan dampak strategi pemasaran digital menggunakan alat analitik untuk peningkatan, dan juga CPMK yang terakhir itu mampu merancang pemasaran digital pada industri pariwisata guna mendukung para industri menengah yang belum memiliki pemasaran digital. Demikian penjelasan singkat saya terkait mata kuliah pemasaran digital. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran saya terkait dengan mata kuliah pemasaran digital dengan topik copywriting. Silahkan menyaksikan. Oke, halo semuanya. Halo. Selamat siang. Ya, kita ketemu hari ini untuk mata kuliah pemasaran digital ya. Jadi materi yang akan saya bawakan adalah pertemuan ke-9 terkait dengan copywriting. Tapi sebelum saya mulai kelas, saya mau review dulu nih pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, saya mau tanya, ada beberapa pertanyaan, tolong dijawab dan angkat tangan. Oke? Yang pertama itu adalah apa sih konten marketing? Oke, Angel silakan. Marketing adalah strategi pemasaran yang berfokus pada pembuatan dan distribusi konten yang relevan dan bernilai untuk menarik para audiens. Oke, menarik para audiens. Ingat ya teman-teman, kuncinya di konten marketing itu adalah menarik para audiens, dan itu ada nanti di pembahasan yang akan kita bahas terkait dengan copywriting. Seperti itu. Lalu pertanyaan kedua, apa itu SEO, Search Engine Optimization, dan juga Search Engine Marketing? Oke, silakan Rafa. SEO, Search Engine Optimization itu strategi untuk mengoptimalkan website agar muncul di pencarian organik gratis, yakni seperti Google. Okay. Dan yang kedua itu ada SEM, yaitu Search Engine Marketing, itu strategi pemasaran yang berbayar, yaitu contohnya seperti Google Ads. Oke, jadi teman-teman mengingatkan lagi bahwa SEO atau Search Engine Optimization seharusnya itu dia, kalau kalian lihat Google kan ada tuh muncul yang paling atas. Kalau kalian search misalnya Adidas, dia akan muncul di paling atas seperti itu. Nah, itu secara organik. Jadi by organik nanti kita desain, kemudian dia akan muncul paling atas. Kemudian SEM atau Search Engine Marketing itu nanti berbayar dengan paid atau dengan Google Google Analytics, atau dengan Google Analytics, atau biasanya kalau kita udah belajar sebelumnya itu adalah Facebook Business Manager, atau biasanya kita kenal dengan FBM, di mana nanti itu berkaitan dengan Instagram bisnis. Kemudian ada Facebook, ada yang masih main Facebook? Ya, Facebook kan masih ada, dan juga WhatsApp, di mana nanti ini semuanya adalah sifatnya dikelola oleh satu bidang, itu adalah namanya Facebook Business Manager. Seperti itu. Oke, kalau saya tanya, kalian kenapa belanja online?
Seneng nggak belanja online? Siapa aja yang suka belanja online? Woi, hampir satu kelas ya. Produk apa saja yang biasanya di check out? Oke, baju, makeup, makanan, sepatu. Makanan apa yang biasanya kalian beli? Anak kosan semua ya. Jadi pesannya basreng gitu ya. Oke, jadi ya tadi skincare, kemudian makanan dan beberapa produk lainnya biasanya dibeli secara online karena harganya lebih murah. Oke, nggak takut ketipu? Hah? Lihat rating, lihat review. Biasanya atau kalian ada lihat misalnya ini salah satu marketplace gitu ya. Misalnya Shopee gitu. Kalian apa beli produknya di Shopee Mall itu membantu? Karena produknya original. Oke, kalau gitu kita masuk ke dalam materi teman-teman, di mana di sini pertemuan ke-9 itu mempelajari terkait remind lagi terkait digital marketing, kemudian social media marketing, lalu ada copywriting, dan nanti editorial plan ini akan kita pelajari di next class. Seperti itu ya. Nah, kalau lihat di sini mana yang kalian akan prefer untuk kalian beli atau kalian pilih? Oke, kenapa? Oke, lebih cerah juga ya? Oke. Ini apa? Kalau kalian lihat ini apa ini? Kayak apa? Oke, ini gelap. Nah, benar teman-teman, karena kalau di dalam digital marketing itu kan kita membuat sebuah konten, kemudian kita juga membuat iklannya. Iklan itu kan berupa kalimat-kalimat yang mengajak, gitu. Kalimat-kalimat yang mengajak dan dia akan terjual. Stepnya hanya 3. Tapi kalau misalnya kamu beli barang asli, ini maksudnya foto asli lah, kamu harus riset dulu, kemudian baru kamu bikin konten, baru kamu rancang media promosinya dan lakukan eksperimen gitu. Tapi kan terhadap eksperimen ini terhadap semuanya, apakah ini akan laku kira-kira menurut kalian kalau di pasar kita sekarang? Tidak terlalu. Oke, karena digital marketing itu kontennya sudah melalui QC, kita bilangnya kalau misalnya di perusahaan sudah melalui editing seperti itu, sehingga hasilnya bagus. Ada yang tahu produk Sophie Martin? Oke, masih tahu ya produk Sophie Martin? Masih ada. Jadi produk Sophie Martin itu merupakan dulu belanjanya lewat majalah. Dan seringkali barangnya berbeda dengan aslinya. Misalnya beli size L, ukurannya harusnya lingkar pinggang 100, tapi ternyata lebih kecil. Itu dulu kenapa orang-orang tidak mau belanja online, karena takut tertipu terhadap produk-produk yang dijual secara secara majalah gitu. Jadi barangnya tidak sesuai. Tapi kenapa sekarang kalian lebih percaya belanja online? Karena ada reviewnya. Kalau bintang 3 mau beli nggak? Bintang berapa yang akan membuat kalian untuk call to action? 4-5. Berarti kalau 4,5 udah oke? Walaupun produknya palsu. Karena kan sekarang lemahnya digital marketing kan itu, satu, barangnya mudah ditiru, kemudian barangnya palsu. Seperti itu kan, yang dijual tuh bukan produk real aslinya dari toko yang seharusnya. Seperti itu, makanya kenapa e-commerce itu menciptakan Shopee Mall, ada mallnya. Tokped juga kan sama, ada mallnya gitu. Dan TikTok Shop kan sekarang kerjasama juga dengan Tokopedia. Dan dia lebih menjual kan sebenarnya adalah produk-produk yang dijual secara mall. Seperti itu. Oke, nah ini ada beberapa sosial media marketing. Mana yang kalian pakai sampai dengan hari ini? Instagram, YouTube pakai? LinkedIn? Ini saya nggak ngomong lain nih, nanti. TikTok? Line? WhatsApp? WeChat? Tidak. Oke, yang masih pakai pet atau ada yang tahu pet? Oke, Rizka? Pet itu saya mainnya udah lama banget. Itu biasanya kita kayak update aktivitas kita. Jadi
bisa update, misalnya kita lagi di mana, lagi makan kah atau ngapain, atau update lagu kesukaan atau nonton film kayak gitu. Oke. Saya mungkin masih sama generasinya, enggak ya? Mungkin saya dulu main pet teman-teman, tapi pet itu sifatnya adalah untuk kasih love. Jadi kalau misalnya ada orang yang posting locationnya lagi di mana, kemudian dia lagi dengerin apa atau dia lagi ceritanya seperti apa, nanti kita kasih love. Seperti itu. Jadi sifatnya cuman love. Ada yang masih nggak inget sih? Ada yang tahu Foursquare nggak? Tua banget ya, Foursquare. Foursquare itu biasanya kita untuk check in location. Kalau sekarang tuh kita bilangnya adalah Google Maps, gitu. Tapi dulu tuh ada namanya Foursquare. Itulah perkembangan teknologi, gitu ya. Ini cuma merimain atau merecall kalian saja. Oke, kita masuk ke intinya adalah copywriting. Jadi copywriting itu merupakan seni menjual yang bagaimana kita bisa untuk membuat orang lain untuk membeli. Jadi tadi kan udah dibilang konsep dari digital marketing itu adalah untuk call to action. Jadi actionnya adalah membeli produk. Boleh sebenarnya kalau saya bilang untuk khusus kelas digital marketing, boleh sebenarnya digital marketing itu buatnya sealai mungkin supaya mudah diingat. Gitu. Kira-kira produk apa yang membuat kalian mudah mengingatnya? Apa? Produk apa? Misalnya gini, minuman orang pintar, apa itu produknya? Kayak gitu, itu kan sebenarnya unik kan, gitu. Jadi itu mudah diingat gitu. Kayaknya mukanya Acing yang nggak mesem-mesem gitu, dia kebingungan kayaknya, nggak sering minum tolak angin soalnya. Oke, kalau yang saya bilang air pegunungan? Apa? Air pegunungan itu apa? Wah, kalau dibilang ada manis-manisnya? Nah, itu baru. Nah, kata-kata seperti itulah yang sebenarnya perlu kita keluarkan di dalam sebuah digital marketing, teman-teman. Dan itu juga sebenarnya adalah bagian dari copywriting yang mesti kita tampilkan. Nah, seperti contoh nih, seperti contoh ada di sini, itu adalah paket berdua 55.000. Ada yang mau beli nggak? Kenapa? Murah karena dapat semuanya gitu ya. Jadi itu yang juga menyebabkan teman-teman kenapa di digital marketing itu hasil dari aktivitas ini itu berupa copy sama dengan konten, itu adalah kontennya mudah ditiru. Jadi kita bisa meniru dari produk tersebut, kemudian kita duplikasi ke produk kita. Siapa yang nggak mau sekarang buy one get one? Ada yang nggak mau kalau misalnya dibilang beli satu gratis satu, terus kamu nggak kepikiran buat check out? Mungkin bisa, karena mungkin kamu belum butuh produknya. Tapi kan biasanya kamu udah masukin ke dalam keranjang. Ya kan, gitu. Jadi yang mana di sini dapat memicu aksi serta membujuk. Jadi ini nih pesannya ini teman-teman, memicu aksi serta membujuk pembaca untuk melakukan apa yang diinginkan. Jadi membeli. Nah, ini adalah esensi dari copywriting, di mana di sini menciptakan kata-kata yang personal, menonjolkan keunikan dari sebuah produk tersebut, kemudian membuat headline dan juga menyediakan fakta dan data dan menyertakan adanya call to action. Ini yang dari tadi saya jelaskan. Jadi ada selalu call to actionnya. Misalnya contoh kata-kata personal tuh kayak apa sih? Kira-kira menurut kalian mau beli produk harus ada masalahnya, problemsnya apa? Kira-kira kalau kita mau kulik, atau misalnya produk wajah lah ya, skincare gitu, lagi jerawatan gitu, itu untuk menciptakan kata-kata personal, menonjolkan keunikan dari sebuah produk. Gunakan produk saya, kan bisa seperti itu. Tersedia dengan niacinamide, biasa itu kan ketipunya gitu kan kalau kita ya, niacinamide sekian persen, kemudian apalagi tuh produk-produk kecantikan, misalnya niacinamide-nya ada sekian persen, pemutihnya ada sekian persen, AHA-BHA-nya ada sekian persen, biasanya itu yang ditampilkan. Kemudian kita bikin headline-headline yang menarik. Nanti ada cover, kemudian judulnya seperti apa yang untuk kita bikin lebih menarik, kemudian menyediakan fakta dan juga data. Jadi biasanya kalau di TikTok setahu saya sekarang itu, kalian tahu Doktif?
Nah, biasanya dia langsung gini, Doctive approve gitu. Jadi dia langsung kasih hasil dari uji labnya seperti itu. Kemudian mau membeli, silahkan klik keranjang kuning di bawah. Biasanya kan seperti itu. Lalu di transaction adalah mengajak mereka untuk jadi pembaca dan juga pelanggan. Kalau quest ini kayaknya lebih ke kamu menginginkan dua. Mereka akan jadi pelanggan, follow kamu punya toko, dan juga mereka akan call to action itu buat membeli. Seperti itu, teman-teman. Ada pertanyaan? Oke, silahkan Eli. Jadi kan Bu, di rating ini ada AIDA. Nah, kenapa AIDA ini penting dalam copywriting pariwisata? Karena tadi yang sudah saya jelaskan bahwa ada attentionnya, jadi bagaimana kamu menarik perhatian mereka, kemudian kamu menarik minatnya juga, menarik perhatian dan juga menarik minat, lalu kemudian tunjukkan ke mereka mengapa kamu punya solusi yang baik, solusi kuat gitu. Dan akhirnya nanti mereka akan actionnya adalah membeli produk. Jadi Gitu. Iya, jadi kamu menarik perhatian dari si pelanggan. Misal nanti ini kayaknya berhubungan dengan beberapa pertemuan yang lalu, itu kalau kamu sudah tetapkan misalnya kamu mau jual produk tadi skincare. Siapa yang mau kamu sisir? Customernya siapa? Gitu. Jadi kamu harus bikin sesuai dengan usia mereka. Nggak mungkin dong kamu mau jual ke anak muda atau ke anak kecil, tapi kamu bikin kualitas produk kamu, penjualannya kamu bikin usianya old yang 30-an atau 40-an. Itu kan mungkin agak kurang cocok. Seperti itu. Jadi kamu tentuin dulu marketnya mau siapa. Seperti itu. Terima kasih Eli. Ada lagi? Boleh, Tinjani. Bagaimana pengaruh emotional trigger dalam copywriting destinasi wisata? Oke, ini tadi yang saya misalnya tadi kita bilang apa? Yang di sini. Nah, ini yang di sini. Kamu menarik perhatian tuh adalah untuk misalnya gini. Saya kasih contoh misalnya paket Malang. Di pikiran kalian apa paket Malang? Ini karena orang Batam semua nih ya. Jadi nggak tahu kalau di Malang ada apa. Bromo, ya kan? Dan itu adalah untuk karena gini, kalau kamu misal contoh kamu ingin bernostalgia, kalau misalnya kamu cari tempat buat lamaran, di mana kira-kira? Ini karena cewek semua ya? Hah? Buat lamaran wedding. Di pantai-pantai bisa. Pantai, oke. Bromo bisa nggak? Bisa kan? Nah, jadi emotional trigger itu berkaitan dengan untuk bernostalgia. Misalnya kamu sudah pernah ke satu tempat, kemudian kamu akan datang lagi. Nah, itu adalah emotional trigger. Atau kamu lihat misalnya ada pasangan yang dilamar di Bromo, kemudian kamu nanti pengen punya pengalaman juga dilamar di Bromo. Seperti itu. Itu namanya emotional trigger. Gitu. Oke. Ada lagi? Oke, silahkan Husna. Jadi kalau saya perhatiin yang di media sosial itu kan rata-rata orang kalau menjual itu pasti pakai clickbait ya. Nah, jadi saya mau nanya apa sih resikonya menggunakan clickbait ini dalam copywriting digital di sektor pariwisata? Oke, kalau clickbait ini sebenarnya kan di YouTube udah banyak ya. Kalau kamu misalnya kamu pakai clickbait, terus kemudian beritanya tidak benar, kira-kira apa yang terjadi? Penurunan kunjungan kan? Misalnya kamu pakai clickbait bagus kayak tadi lah, misalnya gini, ini nih contohnya Instagramable destination misalnya. Terus pas kamu datang kamu zong. Misalnya kamu datang terus tapi kok gini ya tempatnya? Itu kan respon pertama kita kan? Apa jadinya? Pasti penurunan kunjungan kan? Nah, itu resikonya seperti itu Husna. Jadi clickbait itu baik untuk beberapa hal, tapi kalau misalnya memang orang datang tuh bisa wow gitu. Tapi kalau misalnya tidak sesuai, maka mereka langsung akan biasanya kasih apa? Ini yang sekarang yang isu-isu terbaru, teman-teman tahu nggak? Yang Brazil. Nah, apa itu? Rating kan, gitu ya. Itu berpengaruh ke sana. Seperti itu. Oke,
Mungkin itu saja kalau dari saya. Maka tadi saya simpulkan dulu. Terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya. Saya simpulkan tadi kita sudah belajar bagaimana digital marketing. Kemudian ada media-media apa saja, media sosial yang digunakan di dalam digital marketing. Kemudian ada teknik copywriting yang tadi ada PES, AIDA dan juga Quest ya. Kalau tadi saya nggak salah, Quest. Nah, itu saja teman-teman untuk hari ini. Terima kasih partisipasinya dan selamat siang. Terima kasih telah menyaksikan video micro teaching saya untuk mata kuliah pemasaran digital dengan topik copywriting. Sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat siang.